Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita akan lanjut ke patofisiologi kelas 5. Di video sebelumnya itu kan kita udah bahas studi kasus ya. Studi kasus juga interpretasi kasus dari kasus 5 mengenai meningoencephalitis TB. Jadi contoh kasus pasien yang mengalami penyakit meningoencephalitis. Nah, selanjutnya kita akan bahas ke patofisiologi kelas 5-nya itu sendiri. Oke, kita langsung aja nih ke jalan ceritanya gitu ya. Pato itu kan penyakit fisiologi itu kayak jalan cerita kok bisa gitu ya, yaitu mengalami diagnosis penyakit ini. Nah, jadi dia itu kan mengalami sebentar. Nah, jadi kan diceritakan bahwa Tuan Y usia 35 tahun, Tuan Y ini 35 tahun kontak dengan bakteri Mycobacterium tuberculosis. Nah, jadi kemungkinan si Tuan Y ini dia tuh ketemu nih sama seseorang gitu ya. Intinya dia itu ketemu sama seseorang yang penderita TB gitu. Nah, TB ini kan disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis namanya. Nah, kontak akhirnya menular deh gitu ya. Ada kemungkinan dia menular. Terus, oh iya kan ini kan ya, oke kita lanjut ke topik ya. Nah, menular, habis menular. Nah, kok bisa menular? Nah, menularnya itu disebabkan karena pintu masuknya itu lewat inhalasi aerodroplets gitu ya, lewat kayak udara gitu, aerodroplets. Kemudian si bakteri ini tuh masuk nih ke dalam tubuh Tuan Y, habis masuk dia si bakterinya tuh mengkolonisasi atau berkembang biak di saluran atau mukosa di saluran atau mukosa pernafasan, tepat itu di alveolus. Jadi si bakteri itu akhirnya ya udah sih gitu ya, nular, terus dia masuk ke tubuh, terus dia itu berkembang biak gitu ya, berkolonisasi, bisa di saluran atau di mukosa pernafasan, tepatnya di alveolus. Terus ya udah dia tuh mengalami infeksi TB primer, TBC primer. Nah, jadi si TB ini adalah contoh klasik ya dari reaksi hipersensitivitas tipe 4 gitu. Jadi dia itu termasuk dalam sensitivitas tipe 4 yang tertunda, yang diperantarai oleh sel. Jadi merangsang sel-sel kekebalan seperti sel T helper ya, sel T limfosit, sel CD4. Terus dia itu menginduksi perekrutan dan aktivasi makrofag jaringan. Nah, habis itu jadi sih ketika ada bakteri ini masuk, jadi dia tuh prosesnya itu adalah hipersensitivitas tipe 4. Nah, habis itu makrofag nih datang buat mempagosit si bakteri, tapi karena si bakterinya kuat, jadi dia itu ada 2 perubahan utama yang melibatkan makrofag yang terjadi selama proses ini gitu. Nah, kan si bakterinya tuh kuat nih ya. Bakterinya kuat banget, sampai kuatnya tuh si makrofag yang normalnya tuh dia tuh bisa memfagosit gitu ya, ternyata nggak cukup dalam satu makrofag gitu ya. Nah, dia itu akhirnya manggil teman-temannya gitu, manggil makrofag yang lain untuk membantu menyerang si bakteri TB ini. Tapi ternyata ya gitu ya, mungkin bakterinya kuat atau imun pasiennya yang kurang. Terbentuklah sel raksasa berinti banyak dan membentukkan sel epiteloid. Jadi si sel raksasa ini adalah kumpulan makrofag gitu ya. Jadi gabungan makrofag yang menyatu dan berfungsi untuk tujuannya apa gitu. Ketika semua kekuatan bersatu ya, kekuatan makrofag bersatu, tujuannya itu untuk mengoptimalkan magositosis gitu. Tapi yang terjadi adalah sel-sel raksasa ini beragregasi mengelilingi si partikel MTB,
akhirnya terbentuklah yang disebut dengan granuloma gitu. Jadi granuloma ini dia itu memicu terbentuknya interferon gamma, sitokin, akhirnya dia juga memainkan peran pembentukan granuloma, kayak gitu-gitu. Jadi intinya si bakteri TB ini dia itu memicu jadinya hipersensitivitas tipe 4, terus dia itu apa namanya ini tuh merangsang sel T helper T, terus memicu pengeluaran sekresi sitokin-sitokin kayak interleukin 4, interleukin 6, TNF alpha, interferon gamma, terus makrofag dipanggil. Tapi karena satu makrofag aja nggak cukup, karena dia itu si bakterinya kuat banget ya, makanya kumpulan makrofag nih, gabungan makrofag sehingga terbentuklah yang namanya multinucleated giant cell. Ya ini salah tulis ya, multinucleated giant cell. Jadi dia itu si ini tuh dikelilingi ya, sekelilingnya tuh dibungkus oleh kapsul fibrosa. Jadi makanya kuat banget, itu kan dibungkus sama kapsul fibrosa yang kuat, terus di dalamnya tuh ada caseating granuloma atau tuberkuloma yang berisi bakteri yang dorman, sel imun, ditambah sel imun yang sudah mati gitu. Makanya kalau di mana tuh, di pemeriksaan patologi anatomi gitu ya, itu akan terlihat gitu ya kalau di bawah mikroskop itu granuloma atau caseosa. Jadi itu tuh kayak nekrosis caseosa ya, nekrosis perkijuan, kandungan asam mikolat yang kaya dari sel Mycobacterium yang baik gitu, atau disebut dengan nekrosis granuloma, di mana nekrosis keju ini tuh area sentral atau area tengahnya itu eosinofilia yang seragam pada pewarnaan hematoksilin dan eosinotin ya. Kayak gitulah intinya mah ya. Ya udah gitu ya. Karena ya itu emang karakter dari bakteri MTB gitu. Dia itu dorman, kenapa bisa dorman? Kenapa bisa stay di dalam tubuh? Karena dikelilingi sama kapsul fibrosa. Di dalamnya tuh bakterinya dorman. Tapi kalau si pasiennya itu pertahanan tubuhnya lemah, ya itu bisa terjadi si fokusnya itu mencair ya, fokusnya itu mencair dan membesar, sehingga kapsulnya tuh kan kayak ngebungkus, akhirnya dia tuh kayak pecah gitu ya, mencair gitu ya, kebuka, akhirnya si bakteri yang ada di dalam itu jadi keluar gitu, bakterinya keluar yang membebaskan kuman TB, jadi ruptur, sehingga jadi TB ini kan nyebar nih, akhirnya si TB ini yang harusnya sembuh itu TB-nya jadi progresif gitu, malah jadi makin parah kayak gitu. Nah itulah mungkin cerita tentang karakteristik dari si bakteri tuberkulosis gitu. Terus ditambah juga si pasien ini punya riwayat penyakit obatnya itu RPD-nya juga, dia itu sering menolak minum obat, padahal dia kan udah didiagnosis TB ya, tapi karena dia tidak disiplin dalam pengobatan TB, akhirnya si MTB ini ya malah jadi resisten gitu ya, malah jadi kuat si TB-nya, malah bisa kayak beradaptasi dengan obat-obatan TB gitu. Nah, ditambah juga si bakteri MTB ini, si MTB ini tuh punya faktor virulensi gitu, jadi kayak punya kekuatan gitu ya si TB-nya itu, yaitu kekuatannya itu ada mycolic acid, terus core factor sama WAX-D. Nah inilah faktor virulensi yang menyebabkan si kuman TB-nya itu jadi kuat, jadi resisten kayak gitu. Nah ya udah gitu, si TB-nya jadi progresif, terus dia itu tadi kan dia fokusnya mencair membesar, ruptur, pecah nih ya. Terus ya udah kumannya itu jadi diseminasi ke nodus limpa, nyebar, bisa lewat hematogen atau aliran darah, bisa lewat limfogen. Terus nyebar. Nah, terus faktor virulensi MTB inilah yang membuat si kuman TB ini menjadi bertahan hidup, menjadi kayak adaptasi gitu ya, jadi menyesuaikan diri dan akhirnya bereplikasi dalam makrofag kayak gitu.
Jadi karena dia tuh punya virulensia yang kuat aja gitu ya, kayak punya kekuatan dalam bakterinya tuh bisa bertahan hidup dalam makrofag. Padahal makrofag itu kan dia tuh musuhnya gitu ya. Si makrofag itu kan harus memakan kuman. Tapi malah si kuman TB ini dia tuh cerdas gitu. Dia itu bisa memanfaatkan musuhnya sebagai kendaraan gitu ya istilahnya. Akhirnya dia tuh malah bisa bertahan hidup di dalam makrofag gitu bisa berarti. Terus ya udah abis kayak gitu dia itu menumpang makrofag, terus dia itu menyusun ulang aktin. Jadi kan normalnya gitu ya, itu nggak bisa masuk nih nggak bisa masuk ke bagian BBB atau sawar darah otak atau sawar darah cairan cerebral, itu nggak bisa masuk gitu, karena si MTB ini dia pintar gitu ya, dia itu menyusun ulang aktin yang pada intinya dia itu akhirnya ya udah bisa tembus aja nih, bisa tembus ke ini kan. Sistem saraf pusat itu sistem saraf pusat kita itu kan dilindungi sama dua ya. Pertama itu ya pokoknya dilindungi sama dua, itu sama BBB sama cairan cerebrospinal. Tapi karena ini si bakteri TB ini pinter banget nih, kuat banget, kayaknya ya udah tembus gitu ya ke dalam sini, ke SSP. Nah, melalui mekanisme Trojan horse. Nah, inilah mekanisme yang menyebabkan si bakteri TB ini bisa masuk ke dalam gitu, bisa menginfeksi. Nah, dari sana masuk ya. Nah, dideteksi nih sama si astrocyte microglia neuron yang mengenali MTB dengan toll-like reseptor. Nah, pokoknya dideteksi nih sama tentara-tentara yang ada di dalam SSP, terus memicu terjadinya inflamasi gitu ya. Ada sekresi sitokin proinflamasi yaitu TNF alpha, interferon gamma, interleukin 6, interleukin 1 beta, memicu sekresi ini ICAM1, PGFBA, terus VCAM1, MMPS yang menyebabkan peningkatan permeabilitas sawarnya itu jadi kayak bolong-bolong gitu kan. Sebetulnya BBB ini kan blood brain barrier ini kan dia itu lapisan ketat yang dibentuk oleh sel-sel mikrovaskular otak. Karena memang saking ketatnya itu penestralnya itu sedikit, vesikelnya juga sedikit, sehingga ada transportasi khusus gitu untuk masuk dan keluarnya sesuatu dari SSP dan kompartemen darah. Terus kalau yang sawar darah cairan cerebrospinal ini juga terdiri dari sel epitel plexus choroid yang disatukan oleh sambungan ketat dan membran. Jadi kan mereka itu kan benar-benar lapisan yang sangat ketat gitu. Dia tuh sebagai pelindung SSP gitu. Tapi kayak udah karena memang bakterinya kuat banget, akhirnya dia masuk sekresi. Jadi sitokin tuh disekresikan, malah menambah parah gitu. Jadi permeabilitas sawarnya meningkat. Terus terjadi influx seluler ke dalam BBB, yaitu ada sel T, makrofag, natural killer cell, dan monosit. Terus membentuk rich pochi granuloma tuberkuloid subependemal. Jadi ini tuh fokus nekrosis ya, rich pochi itu. Jadi pada meningitis TB, meninges ini dikolonisasi nih. Jadi pada meningitis TB, si meninges ini dikolonisasi sama bakteri TB, kemudian membentuk kumpulan subependemal yang disebut dengan rich pochi gitu ya, rich pochi. Terus ya udah si ini tuh kayak rich pochi tuh kayak ya udah kumpulan gitulah yang ada di dalam SSP. Terus dia tuh lama-lama bisa jadi ruptur. Nah, kalau ruptur, si kuman TB ini dilepaskan ke ruang subarachnoid atau sistem ventricle gitu, maka akan timbullah gejala meningitis gitu. Nah, ketika TB-nya lepas ke subarachnoid, maka akan timbul berbagai macam peristiwa. Yang pertama nih, akan terjadi gangguan fungsi neuroendokrin, di mana gangguan neuroendokrin itu adalah
Menurut saraf endokrin itu hormon, berarti kan ada syndrome of inappropriate ADH release atau singkatannya tuh SIADH. Jadi dia tuh akan memicu gangguan elektrolit kayak hiponatremia, hipokalemia, dan hipourisemia. Terus ketika TB-nya masuk nih ke dalam ruang subarachnoid atau ke sistem ventricle, akan memicu reaksi inflamasi dan peregangan meningeal hingga akan terjadi inflamasi vaskular sekitar, terus terjadi degenerasi fibrinoid hialin, proliferasi sel subendotelnya meningkat, akan terjadi impak cerebral karena iskemi, sehingga akan menimbulkan sequel atau gejala sisa, dan dari impak ini akan menimbulkan penurunan kesadaran. Terus dari inflamasi juga, blood-brain barrier ini permeabilitasnya itu akan meningkat, sehingga masuk nih protein kayak gitu-gitu masuk, sehingga kan kalau permeabilitas itu kayak penestranya tuh kayak makin banyak kayak bolong-bolong gitu kan BBB-nya, sehingga tekanan intrakranialnya tuh makin meningkat. Nah, ketika TIK meningkat, bisa aja terjadi hernia cerebral, jadi kayak longsor gitu kan ya. Nah, herniasi terjadi penekanan formasi retikular ke bagian ascending reticular activating system terganggu atau aras, sehingga ya ini juga ascending ini kan berhubungan sama apa ya, descending turun, ascending itu berhubungan kayak sensori gitu kan. Nah, ascending reticular activating system ini ya kalau ketekan gitu ya karena herniasi ini bisa menyebabkan penurunan kesadaran juga. Terus dari TIK meningkat juga akan mensensitisasi nosireseptor di meningens, sehingga akan timbullah gejala nyeri kepala yang hebat. Ditambah juga akan timbul meningeal signs gitu ya, Kernig positif, Brudzinski positif, kawu kuduk positif, karena ada rangsang, ada radang di meningensnya ya, kayak sensasi nosireseptor. Kayak timbul nyeri kan, ada tahanan gitu. Ditambah juga tekanan perfungsi cerebral juga akan menurun, sehingga perfusi darah ke otak ini akan menurun, sehingga akan menyebabkan penurunan kesadaran juga. Kemudian dari TIK yang meningkat, si tekanan ini juga akan menekan ke area postrema medula, di mana area ini tuh merupakan reseptor mual muntah, dan sehingga akan ada gejala mual muntah, terus ada muntah proyektil. Nah, selain itu proliferasi MTB dan sel imun dalam CSF gitu ya. Ya udah gitu, karena tadi dia itu kan ke dalam sistem ventricle juga, di mana si ventricle ini adalah tempat untuk memproduksi CSF. Si kuman ini malah jadi makin banyak nih, makin berproliferasi, makin berkembang biak di CSF, sehingga di CSF sendiri akan tampak nih kalau di pemeriksaan lab bisa aja protein jadi meningkat gitu ya. Protein jadi meningkat, glukosa menurun karena menjadi sumber energi untuk kuman. Terus bisa aja di limfositosis karena hypersensitivitas tipe 4 kayak gitu. Nah, itu ya. Terus tadi untuk tata laksananya pertama itu kan dia demam ya. Demam, mana demam ya? Kok nggak ada demam ya di sini? Ya biasanya sih kan kalau ada sitokin proinflamasi gitu-gitu kan demam juga ya. Kalau demam, kok di sini nggak ada demam? Nggak apa-apa lah. Ya, itu dikasih paracetamol, dikasih ibuprofen, terus kayak intrakranial, terus untuk sumbernya, untuk penyebab utamanya kan dia karena kuman TB itu harus dikasih tata laksana juga gitu ya, dikasih obat anti tuberkulosis ya, 2 bulan, dikasih RHZE, terus diazepam kalau ada kejang, tapi di sini dia itu belum ada kejang. Ya, belum ada kejang. Terus ya udah, pasiennya harus diedukasi juga, pasien diedukasi untuk meminum obat anti tuberkulosis dan juga dikonsulkan ke dokter SPP. Baik, cukup sekian dapat saya sampaikan untuk patofisiologi meningoencephalitis TB. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.